Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Satoshi tidak tahu bahwa tim Rocket baru saja berhasil mendapatkan Kristal Z. Ketika mereka bisa menggunakannya, tentu akan menjadi ancaman untuk Satoshi ke depannya. Ya, walaupun sekarang tim Rocket masih belum tahu cara menggunakannya. Cepat atau lambat, mereka akan menguasai juga jurus Jet. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Let's check it out. Mamane sedang mengerjakan sesuatu di labnya. Ia berhasil menyelesaikan sebuah program Togedemaru yang bisa mengubah ekspresi wajahnya sesuka hati. Tak lama, perutnya berbunyi tanda ia kelaparan. Ia kembali ke rumah untuk mencari makanan, hanya untuk mendengar pembicaraan kedua orang tuanya tentang mereka yang sebentar lagi harus pindah rumah. Ayahnya mengatakan mereka harus pindah ke tempat yang jauh, tapi Mamane sendiri tidak ingin berpisah dari teman-temannya. Ia kembali ke lab dan mensimulasikan bagaimana jika ia tinggal sendiri di rumah. Ternyata ia mendapati dirinya tidak bisa mengurus rumah seorang diri. Mamane tambah kebingungan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Namun ketika orang tuanya mengetuk kamarnya, ia pura-pura tidur. Orang tuanya mengingatkan untuk mengemas barang-barangnya selama seminggu ini. Ketika orang tuanya sudah pergi, ia menjelaskan kepada Togedemaru yang harus berpisah dan tidak bisa bertemu lagi dengan teman-temannya. Ia menunjukkan melalui animasi bagaimana Togedemaru berpisah dari Pikachu. Togedemaru pun ikut menangis bersamanya. Besokan harinya, ia masih bingung bagaimana cara memberitahukannya kepada teman-temannya. Satoshi menanyakan apa yang terjadi kepada Mamane. Ia nampak sangat lesu. Mamane mengatakan ia baik-baik saja. Di kelas, Prof menjelaskan tentang Pokemon dengan kemampuan baterai. Namun Mamane tidak memperhatikan pelajaran karena masih memikirkan dirinya yang akan pergi sebentar lagi. Yang dirasa Prof cukup aneh karena biasanya Mamane yang paling tertarik jika mempelajari Pokemon tipe listrik. Mamane beranggapan bahwa Prof tahu ia akan pindah rumah, tapi memilih merahasiakannya dengan yang lain. Jadi ia juga memutuskan untuk tidak memberitahukan kepada teman-temannya. Kemudian dimulailah kelas olahraga, balapan estafet tongkat. Saat perlombaan akan dimulai, Togedemaru tidak bisa menahan rasa sedihnya. Jadi ia menerjang untuk memeluk Pikachu. Menyadari ada yang salah, mereka bertanya kepada Mamane apa yang telah terjadi. Namun Mamane mengelak dengan mengatakan bahwa Togedemaru sangat sayang sekali kepada Pikachu. Kemudian Mamane memberikan sebuah peta kepada teman-temannya. Di situ ada tempat rekomendasi makanan terbaik untuk mereka coba. Suiren curiga karena Mamane biasanya merahasiakan tempat makanan enak yang ia tahu. Mamane hanya tidak ingin menyimpan rahasia ini seorang diri, katanya. Ia lalu kabur karena semakin dicurigai oleh teman-temannya. Sepulang sekolah, Mamane sudah dihadang oleh Satoshi dan yang lainnya. Akhirnya setelah didesak, Mamane memberitahukan hal yang sesungguhnya. Ia menyembunyikannya karena tidak ingin melihat teman-temannya bersedih. Satoshi lalu mengatakan untuk bersikap seperti biasa saja sampai hari itu tiba. Lalu Mao juga menyarankan sebelum kepergian Mamane, mereka harus mengadakan pesta perpisahan di kantinnya. Setelahnya Kaki mengajak Mamane terbang menuju Vulkan Wela. Ia membawa Mamane ke tempat rahasia. Ada sebuah air berwarna-warni akibat dari gunung berapi yang ada di atas. Mamane berterima kasih karena telah dibawa ke tempat yang indah. Mamane diantar Kaki pulang ke rumah. Di lab, kedua orang tuanya melihat Mamane belum juga membereskan barang-barangnya. Tapi sebenarnya barang-barang ini tidak perlu dipindahkan karena masih dibutuhkan ketika Mamane kembali ke sini dari rumah barunya. Yang dikatakan jauh jaraknya oleh ayahnya, ternyata hanya berjarak 3 rumah dari rumahnya yang sekarang. Membuat Mamane terkejut karena ia salah paham penjelasan ayahnya sebelumnya. Mamane membayangkan bagaimana marahnya teman-temannya
jika diberitahukan hal yang sesungguhnya. Saat ia akan berkata jujur, Suiren mengajaknya ke suatu tempat. Suiren mengajak Mamane mengendarai Laples, melihat pemandangan spesial. Mereka melihat Waloh keluar dari dalam air. Suiren ingin agar Mamane mengingat momen-momen ini. Mamane jadi semakin khawatir. Sudah terlambat untuk memberitahukan hal yang sejujurnya. Sementara Satoshi sibuk memilihkan hadiah perpisahan untuk Mamane. Rotom mengatakan Mamane sangat tertarik dengan energi listrik. Satoshi tidak ingin memberikan Pikachu. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rotom. Satoshi harus mencarikan Pokemon tipe listrik untuk Mamane. Akhirnya tibalah hari perpisahan. Mamane bertekad ia harus mengatakan yang sejujurnya kepada teman-temannya. Tapi semuanya berlalu pergi karena ada kesibukan masing-masing. Lalu ia pergi lebih dulu ke kantin Mao. Tapi Mao menyadari ia tiba lebih awal karena sudah tidak sabar. Ia tidak sempat mengatakannya karena Lily, Suiren, Kaki beserta adiknya telah tiba juga di kantin. Satoshi mencari Pokemon di hutan. Ia mencari sampai sore hari. Usahanya tidak sia-sia karena mereka berhasil menemukannya. Karena Satoshi terlambat, mereka memulai pesta duluan. Mereka menyajikan kue untuk dinikmati Mamane dan Togedemaru. Lalu setelahnya adalah momen menyampaikan pesan, namun harus dengan perasaan yang ceria. Bagaimanapun juga, Lily menangis karena Mamane adalah orang pertama yang mengajaknya untuk berbicara saat tiba di sekolah Pokemon. Satoshi datang tepat saat Mamane ingin berbicara. Ia membawakan hadiah kepada Mamane, Denji Mushi, Pokemon baterai yang bisa menyimpan energi listrik dan menyediakannya ke Pokemon lain. Mamane selalu ingin menangkap Pokemon itu, jadi ia bertarung untuk menangkap Denji Mushi. Mamane pun menangkapnya. Setelah itu, Mamane diberi support oleh teman-temannya. Jangan pernah melupakan apa yang terjadi di sini. Membuatnya menangis sekencang-kencangnya. Tapi bukan menangis terharu, melainkan ia takut teman-temannya akan marah ketika tahu ia telah membohongi mereka. Mereka tidak marah dan malah sangat bersyukur karena Mamane tidak jadi pergi meninggalkan mereka. Mamane pun memberitahukan kepada Togedemaru bahwa mereka sebenarnya tidak pindah ke tempat yang jauh. Togedemaru sangat senang sekali, sehingga ia menyetrum setiap orang yang ia peluk, selagi Rotom mengambil foto mereka. Saat itu, tim Skull sedang nongkrong di gang kecil. Tak lama, mereka melihat seseorang yang nampaknya bisa mereka jadikan sebagai mangsa. Tim Skull langsung menghampirinya, namun tidak dipedulikan oleh orang tersebut. Jadi tim Skull mengeluarkan Pokemon mereka. Tapi orang itu juga mengeluarkan Pokemon Lugalgan wujud malam. Dengan sekali serangan, 3 Pokemon milik tim Skull berhasil ia lumpuhkan. Mereka pun mundur. Tim Rocket yang menyaksikan pertarungan menyadari bahwa Lugalgan milik trainer misterius itu sangatlah kuat, membuat mereka ingin menangkapnya. Keesokan paginya, Satoshi melatih Pokemonnya. Pertama, ia menyuruh Mokuro dan Iwanko saling bertarung. Lalu ia mengganti Iwanko dengan Nyabi. Tapi ternyata, Iwanko sangat bersemangat untuk berlatih, sehingga Mokuro yang digantikan. Pertarungan antara Iwanko dan Nyabi pun berlangsung hanya sebentar. Satoshi memuji latihan Pokemonnya hari ini. Saat di sekolah, dengar-dengar ada kabar yang mengatakan ada trainer Pokemon hebat yang baru saja sampai di pulau ini. Diketahui ia punya 2 Pokemon yang menemaninya, Blackie dan Lugalgan wujud malam. Satoshi ingin bertemu dengan trainer itu dan menantangnya bertarung. Sementara trainer itu telah tiba di kota dan bertarung dengan Kamex. Satoshi baru saja pulang dari sekolah. Ia melihat pertarungan itu dan mendekat untuk menonton pertandingannya. Lugalgan memenangkan pertarungan itu lagi-lagi dengan sekali serangan.
Rotom mengatakan orang inilah yang disebut-sebut sebagai trainer Pokemon misterius itu. Satoshi memperkenalkan dirinya sebelum ia mengatakan ingin melawannya. Lily tiba dengan mengatakan ia tidak menyangka bahwa kakaknya adalah trainer misterius yang kerap dibicarakan orang-orang. Ia adalah kakak Lily yang bernama Glazio, yang sudah lama tidak pernah kembali pulang. Sehingga Glazio agak sedikit terkejut melihat adiknya bisa menyentuh Pokemon lagi. Ia meminta James untuk menjaga Lily dan berlalu pergi. Tapi belum, karena Satoshi mendesak Glazio untuk bertarung dengannya. Ketika Glazio melihat Satoshi memiliki gelang Z, ia berubah pikiran dan mempertimbangkan Satoshi untuk menjadi lawannya lain waktu. Di rumah Lily, ia menceritakan bahwa kakaknya sudah meninggalkan rumah sejak 6 bulan yang lalu. Ia pergi untuk melatih dirinya menjadi lebih kuat. Tapi ketika bertemu hari ini, kakaknya itu sudah jauh berubah dari yang sebelumnya. Waktu kecil, Glazio pernah menolong seekor Pokemon dan sangat peduli sekali terhadap Pokemon. Walaupun terlihat dingin, Satoshi yakin pasti kakaknya Lily adalah orang yang baik. Satoshi menceritakan kejadian hari ini kepada Prof. Fukui. Iwanko menjadi lebih aktif dari yang biasanya. Ternyata Iwanko sangat suka melihat Lugalgan dan ingin menjadi sekuat dirinya. Saat semuanya tertidur, Pikachu terbangun karena ia melihat Blackie di atap rumah. Pikachu langsung membangunkan Satoshi. Blackie itu ternyata mengirimkan surat bahwa Glazio menerima tantangan Satoshi. Paginya, tim Rocket berhasil kabur dari Keteruguma, melintasi pantai di mana mereka melihat Glazio yang sudah pernah mereka lihat juga sebelumnya. Tak lama, Satoshi juga tiba. Glazio menerima tantangan Satoshi karena ia ingin tahu mengapa Kabuko Keko tertarik dengan Satoshi. Satoshi memilih Iwanko untuk melawan Lugalgan. Tim Rocket sadar ini adalah saat yang tepat untuk menangkap Pokemon-Pokemon itu secara sekaligus. Pertarungan dimulai. Tentu saja Lugalgan lebih unggul daripada Iwanko. Pertarungan mereka terhenti karena tim Rocket melemparkan jaringnya untuk menangkap Lugalgan dan Pikachu. Tim Rocket langsung pergi membawa mereka berdua dan dikejar oleh Satoshi dan juga Glazio. Blackie mengeluarkan Dark Pulse untuk membocorkan ban mobil tim Rocket. Sementara Iwanko menggigit jaring, membebaskan Lugalgan dan Pikachu. Tidak ada ampun bagi tim Rocket, karena Glazio langsung mengeluarkan jurus Jet untuk menghabisi mereka. Menerbangkan tim Rocket yang langsung ditangkap oleh Keteruguma untuk dibawa pulang. Setelahnya, Satoshi jadi ingin mencoba jurus Jet tipe batu. Karena belum punya, Satoshi harus mendapatkannya dulu dari tantangan agung Kahuna Pulau Akala. Lily tiba dan sudah waktunya juga bagi Satoshi untuk pergi ke sekolah. Mau tak mau, pertarungan harus ditunda dulu. Sebelum pergi, mereka saling menghormati satu sama lain. Lily berharap ia bisa mengajak pulang kakaknya itu ke rumah suatu hari nanti. Satoshi bersama Frog sedang menonton pertandingan Pokebase di TV. Bisa dibilang ini adalah baseball namun dicampur antara manusia dan Pokemon. Pemain profesional bernama Olu-Olu berhasil memukul bola mendapatkan home run menggiring timnya menuju kemenangan. Sehabis menonton pertandingan itu, Satoshi jadi ingin mencoba bermain Pokebase juga. Di sekolah, mereka membicarakan pertandingan Pokebase. Ternyata Olu-Olu adalah alumni dari sekolah Pokemon. Sebenarnya hari ini pelajarannya adalah Pokebase. Dan dari sekolah sudah mengundang Olu-Olu untuk membimbing mereka. Olu-Olu telah meluangkan waktunya untuk mengajar di sekolah Pokemon. Mereka bersiap di lapangan, memperlihatkan kedua tim yang akan berlawanan. Setiap tim terdiri dari 3 trainer dan 3 Pokemon. Pertama, tim tuan rumah, terdiri dari Kaki, Mao, dan Lily, ditemani oleh Pokemon-Pokemon milik mereka masing-masing. Di tim lain, ada Satoshi, Suiren, dan Mamane. Sementara jurinya terdiri dari Frognaria, Olu-Olu, dan Frog Fukui. Pertandingan pun dimulai. Satoshi kebagian untuk memukul bola pertama. Kaki mengeluarkan Inferno Overdrive Ball
mengarah ke Satoshi yang mengeluarkan Gigavolt Havoc Swing. Namun sayangnya strike. Satoshi tidak bisa sama sekali memukul bola kaki. Sehingga kini gantian tim kaki lagi yang memukul bola. Pikachu yang menjadi pelemparnya. Ia melemparkan bola layaknya Electro Ball. Bola itu mendarat dan ditangkap oleh Mamane. Berkat kerjasama Suiren dan Ashimari, Mao gagal mencapai base, sehingga ia harus out. Permainan terus berlanjut, Pikachu yang memukul bola dan ditangkap oleh Lily. Satoshi berusaha mencapai base akhir, tapi ia dihadang oleh Baku Games yang meledakkan Satoshi dengan cangkangnya. Tersisa satu babak lagi, dan yang menjadi pemukul adalah Suiren. Ia membayangkan tongkat pemukul itu adalah tongkat pancing. Pemenangnya adalah tim Satoshi. Bola baseball mengenai Nyasu saat ia sedang berjalan-jalan dengan teman-temannya. Mereka segera mencari siapa yang melemparkan bola itu, masuk ke sekolah Pokemon, dan mendapati ada Olu-Olu yang sangat disukai oleh Musashi. Tim Rocket melepas samaran mereka, dengan maksud mereka kesini ingin mendapatkan tanda tangan Olu-Olu. Tapi baik Satoshi maupun teman-temannya tidak percaya kepada mereka. Kalau begitu, mengapa mereka tidak menyelesaikannya dengan melalui pertandingan Pokebase? Dan yang menang boleh mendapatkan tanda tangan Olu-Olu. Tapi Olu-Olu sendiri akan join pertandingan ini dan masuk ke tim sekolah bersama dengan Kabigon. Tim Rocket merasa tidak diuntungkan karena tim lawan punya seorang pro di timnya. Tapi tim Rocket akan mencoba mengarahkan bola yang mereka pukul ke arah Kabigon yang lambat. Pertandingan pun dimulai. Musashi berhasil memukul bola yang dilemparkan Pikachu mengarah ke Kabigon. Tapi karena tidak mengerti aturan main, ia malah lari ke arah yang salah. Ia pun out. Kojiro memukul bola yang bisa ditangkap oleh Olu-Olu. Pergantian babak. Mimikyu yang sangat membenci Pikachu melemparkan bola dengan begitu keras. Satoshi menuduh tim Rocket berbuat curang, sehingga mereka mengganti pelemparnya dengan Nyasu. Nyasu sangat hebat karena bisa membuat kaki out. Tersisa satu babak lagi, dan tim Rocket bisa memenangkan pertandingan. Nyasu ternyata adalah senjata andalan tim Rocket. Semua ini berkat latihan keras yang ia jalani untuk mendapatkan Pikachu. Tapi selanjutnya, bola itu dapat dipukul oleh Olu-Olu. Berikutnya Kabigon yang memukul, dan tim sekolah bisa menang jika berhasil mencapai base akhir. Namun tidak semudah itu. Nyasu mengeluarkan lemparan terhebatnya. Bola itu mengenai bat dari Kabigon dan terlempar ke arah Hidoi-de. Hidoi-de mengopornya ke arah Kojiro, namun bola itu terlepas. Sementara Olu-Olu lari menuju base akhir. Kabigon tidak kunjung bergerak, sehingga Olu-Olu memperagakan jurus jet. Pulverizing Pancake. Kabigon bisa melaju melewati berbagai base. Sebelum bola itu mencapai base akhir, ia tiba lebih dulu. Pemenangnya adalah tim sekolah. Musashi hanya bisa menangis karena ia tidak mendapatkan tanda tangan Olu-Olu. Tapi Olu-Olu memberikannya sebagai bentuk terima kasih atas pertandingan yang sangat menyenangkan hari ini. Namun belum sempat ia menerima tanda tangan itu, Kitaruguma membawa tim Rocket lagi kembali pulang.